Pernahkah Anda bertanya-tanya, bolehkah umat Islam ikut merayakan Natal? Dan bagaimana jadinya kalau pertanyaan itu justru diperdebatkan dengan Abu Nawas? Sebelum ceritanya dimulai, like kalau kamu suka cerita jenaka tapi bermakna. Komentar pendapatmu nanti di akhir video. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah Abu Nawas paling kocak berikutnya. Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah Abu Nawas, tokoh cerdas yang terkenal suka bercanda, tapi selalu menyimpan hikmah di balik lucuannya. Kali ini, Abu Nawas terlibat perdebatan yang membuat warga tertawa, bingung, sekaligus berpikir keras. Tonton sampai akhir, karena jawaban sebenarnya baru akan terungkap di bab terakhir, dan dijamin bikin, oh, ternyata begitu. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi, tapi warung kopi di sudut pasar sudah ramai seperti biasanya. Asap kopi panas mengepul, bercampur aroma gorengan yang baru diangkat dari wajan. Para warga duduk berderet di bangku kayu panjang, sebagian sibuk mengobrol, sebagian lagi asyik mendengar cerita apapun yang keluar dari mulut Abu Nawas. Abu Nawas sendiri duduk santai di pojok warung, bersandar dengan posisi miring seolah bangku itu adalah singgasana kerajaan. Di tangannya, secangkir kopi hitam yang belum disentuh sejak 5 menit lalu. Bukan karena kopinya dingin, tapi karena Abu Nawas terlalu sibuk mengomentari harga cabai yang katanya lebih cepat naik daripada semangat bangun subuh. Tawa kecil pecah di warung itu. Pemilik warung ikut tersenyum, sementara beberapa warga menggeleng-gelengkan kepala, sudah hafal dengan gaya bicara Abu Nawas yang selalu terdengar santai tapi menusuk logika. Saat suasana sedang ringan, datanglah seorang warga bernama Salim. Wajahnya terlihat ragu, langkahnya pelan, seolah sedang membawa pertanyaan yang beratnya lebih dari karung beras. Ia berdiri sejenak, memperhatikan Abu Nawas yang masih sibuk bercanda, lalu memberanikan diri membuka suara. "Abu," katanya pelan tapi jelas, membuat percakapan di warung perlahan mereda. Abu Nawas menoleh, menaikkan alisnya sedikit. "Kalau suaramu seperti itu, Salim, biasanya pertanyaannya bukan soal utang warung." Beberapa orang tertawa kecil. Salim menghela napas, lalu berkata, "Sebentar lagi akan ada perayaan besar di kota. Banyak orang membicarakannya. Aku dan beberapa warga jadi bingung." Warung mendadak lebih sunyi. Bahkan sendok yang biasanya beradu dengan gelas kini berhenti bergerak. Abu Nawas menyeruput kopinya sekali, lalu bertanya santai. "Bingung itu tanda berpikir. Teruskan." Salim mengangguk. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya katanya tidak sederhana. Bagaimana sebenarnya sikap umat Islam terhadap perayaan Natal? Kalimat itu seperti batu kecil yang dilempar ke kolam tenang. Riaknya langsung terasa. Beberapa warga saling pandang, ada yang berdehem, ada yang langsung duduk lebih tegak. Topik yang tadinya pagi ceria, mendadak berubah menjadi bahan diskusi yang serius. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia menatap cangkir kopinya, lalu menatap Salim, lalu menatap warga lain yang kini ikut memperhatikan. Bukannya langsung menjawab, ia malah tersenyum tipis. Pertanyaanmu," kata Abu Nawas pelan, "lebih berat dari bangku yang sedang kududuki." Seorang warga lain, Umar, ikut menimpali. "Benar, Abu. Kami sering mendengar pendapat yang berbeda-beda. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang sebaiknya tidak. Kami ingin mendengar pandanganmu." Abu Nawas tertawa kecil, lalu menggeser posisi duduknya. "Wah, ini bahaya. Kalau aku salah bicara, kopiku bisa berubah jadi air dingin." Tawa ringan kembali terdengar, tapi rasa penasaran justru makin tebal. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang selalu punya jawaban unik, meski jarang langsung ke inti. Itulah yang membuat warga betah mendengarnya. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh warung. "Kalian tahu," katanya, "warung kopi ini saksi banyak perdebatan. Dari soal ayam duluan atau telur duluan, sampai soal kenapa sandal sering hilang sebelah." Beberapa orang mengangguk sambil tertawa. "Tapi," lanjut Abu Nawas, "pertanyaan Salim ini bukan pertanyaan sembarangan. Ini seperti pintu. Kalau dibuka dengan cara yang salah, bisa bikin angin masuk kemana-mana." Salim mengernyit. "Maksudmu bagaimana, Abu?" Abu Nawas belum menjawab. Ia malah berdiri, melangkah 1-2 langkah, lalu kembali duduk. Gerakannya santai, tapi jelas disengaja untuk menarik perhatian. "Begini saja," katanya akhirnya. "Sebelum kita bicara jauh, mari kita sepakati satu hal. Kita ngobrol di sini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling memahami."
Warga mengangguk pelan. Suasana menjadi lebih tenang. Meski rasa penasaran belum terjawab, Abu Nawas lalu tersenyum lebih lebar. Namun, jangan harap aku menjawabnya dengan cepat. Pertanyaan besar tidak suka jawaban terburu-buru. Loh, kenapa? Tanya Umar. Abu Nawas mengangkat bahu. Karena kalau jawabannya langsung keluar, nanti kalian pulang tanpa membawa cerita. Padahal, hidup ini lebih enak kalau ada ceritanya. Warung kembali dipenuhi tawa, tapi kini jelas satu hal. Sebuah perdebatan panjang akan segera dimulai, dan semua orang tahu, jika Abu Nawas sudah mulai mengulur waktu dengan canda, berarti jawaban di ujung cerita tidak akan biasa. Dan pagi itu, tanpa disadari siapapun, pertanyaan sederhana telah berubah menjadi awal kisah yang akan membuat warga tertawa, berpikir, dan diam-diam merenung. Setelah Abu Nawas menutup pembicaraan pagi itu dengan senyum penuh teka-teki, suasana warung kopi tidak kembali seperti semula. Justru sebaliknya, percakapan makin hidup. Para warga yang tadinya hanya pendengar kini mulai berani angkat suara. Seolah-olah pertanyaan Salim tadi membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Seorang pria bernama Hasan, yang dikenal paling ramah di kampung, berdiri sambil mengusap janggut tipisnya. "Abu," katanya dengan nada hati-hati, "menurutku, selama niatnya baik dan tidak berlebihan, ikut merayakan itu kan hanya bentuk kebersamaan." Beberapa warga langsung mengangguk setuju. Ada yang bahkan bertepuk tangan pelan, seakan Hasan baru saja mengucapkan hal yang mewakili isi hati mereka. Belum sempat Abu Nawas menanggapi, seorang pedagang kain bernama Karim ikut menyela. "Tapi Hasan, jangan lupa, kita punya aturan sendiri. Aku pernah dengar, soal seperti ini tidak bisa disamakan dengan acara biasa." Suasana kembali berubah. Kali ini bukan sunyi, melainkan penuh bisik-bisik. Warung kopi mendadak seperti ruang diskusi terbuka, tempat semua orang merasa berhak mengemukakan pendapat. Abu Nawas tetap duduk tenang. Ia memutar cangkir kopinya perlahan, seperti orang yang sedang menonton pertandingan dari bangku penonton, bukan sebagai pemain. Warga lain, Zaid, yang terkenal suka berpikir praktis, angkat bicara. Kalau cuma datang sebentar, menyalami, lalu pulang, apa itu masih disebut ikut merayakan? Bukankah itu hanya bersosialisasi? Pertanyaan itu membuat beberapa orang mengangguk lagi. Yang lain justru menggeleng pelan, menandakan perbedaan pandangan mulai terlihat jelas. Abu Nawas tersenyum kecil. "Wah," katanya, "argumen kalian ini seperti pasar pagi. Ramai, beragam, dan semua merasa dagangannya paling bagus." Tawa ringan terdengar, tapi perdebatan belum mereda. Seorang pemuda bernama Raffi yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Aku melihatnya begini, Abu. Di zaman sekarang, kita hidup berdampingan. Kalau tidak ikut, nanti dibilang tidak mau bergaul." Kalimat itu langsung memancing reaksi. Benar. Itu yang sering terjadi. Beberapa warga saling menimpali, membuat suasana makin riuh. Namun tak lama kemudian, seorang pria tua bernama Hamid mengangkat tangan, meminta perhatian. "Anak-anak muda," katanya pelan tapi tegas, "hidup berdampingan itu penting. Tapi setiap orang juga punya batas." Warung kembali agak tenang. Hamid dikenal sebagai orang yang jarang bicara, tapi selalu dipertimbangkan ucapannya. Abu Nawas mengangguk hormat ke arah Hamid. "Pendapatmu seperti rem pada gerobak. Tidak membuat kita berhenti, tapi mencegah kita meluncur terlalu jauh." Warga tersenyum mendengar perumpamaan itu. Perdebatan terus berjalan. Ada yang berbicara soal kebiasaan di kota sebelah, ada yang menyinggung pengalaman pribadi saat menghadiri acara tetangga. Semua disampaikan dengan nada berbeda-beda. Ada yang santai, ada yang penuh kehati-hatian, ada pula yang terlihat ingin segera mendapat jawaban pasti. Abu Nawas tetap belum memberi keputusan. Ia justru berdiri dan berjalan pelan di tengah kerumunan. "Kalian tahu," katanya sambil melangkah, "kalau 1000 orang ditanya soal satu hal, kemungkinan besar kita akan dapat 1000 jawaban. Lalu mana yang benar, Abu?" tanya Zaid. Abu Nawas berhenti melangkah, menoleh, lalu berkata ringan, "Yang benar itu seperti rumah. Tidak cukup dilihat dari luar, harus masuk ke dalam dan memahami strukturnya." Beberapa warga mulai saling pandang. Mereka merasa Abu Nawas sedang membawa pembicaraan ke arah yang lebih dalam, meski masih dibungkus canda. "Sekarang," lanjut Abu Nawas, "aku ingin kalian sadar satu hal. Perbedaan pendapat itu bukan masalah.
Yang jadi masalah adalah kalau kita berhenti berpikir dan hanya ikut arus. Ucapannya membuat suasana sedikit lebih tenang. Warga mulai mendengarkan, bukan sekadar ingin berbicara. Namun sebelum suasana terlalu serius, Abu Nawas kembali bercanda. Kalau semua pendapat ini aku tulis, mungkin bukunya lebih tebal dari daftar menu warung ini. Gelak tawa kembali pecah. Ketegangan mencair, tapi perdebatan belum selesai. Pada titik ini, semua warga menyadari satu hal. Pertanyaan tadi bukan lagi soal boleh atau tidak, melainkan soal bagaimana memahami batas dan sikap dengan bijak. Dan mereka juga tahu, Abu Nawas sengaja membiarkan 1000 argumen itu keluar terlebih dahulu. Karena sebelum memberi jawaban, ia ingin semua orang mendengar, berpikir, dan menyadari bahwa sebuah keputusan tidak lahir dari suara paling keras, melainkan dari pemahaman yang paling dalam. Setelah perdebatan panjang di warung kopi semakin ramai, Abu Nawas justru terlihat makin santai. Ia kembali duduk di bangkunya, menyilangkan kaki, lalu menarik napas panjang seperti orang yang baru selesai mendengar pidato sangat serius. Warga menunggu. Beberapa bahkan mulai mencondongkan badan ke depan, berharap Abu Nawas akhirnya mengeluarkan jawaban yang mereka tunggu-tunggu sejak tadi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Abu Nawas memanggil pemilik warung. "Tambahkan air panas ke kopiku," katanya ringan. "Sepertinya obrolan ini masih panjang." Sebagian warga tertawa, sebagian lain mulai menghela napas. Mereka mulai sadar, Abu Nawas sedang memainkan gaya khasnya. Tidak pernah menjawab langsung, selalu memutar jalan, tapi entah kenapa semua orang tetap ingin mendengarnya. "Abu," kata Hasan dengan nada setengah bercanda, "kalau kau terus begini, matahari keburu tenggelam." Abu Nawas tersenyum lebar. Justru itu indahnya. Jawaban yang baik tidak pernah terburu-buru. Ia lalu berdiri dan menunjuk ke arah seekor kucing yang sedang tidur di bawah meja. "Kalian lihat kucing itu?" Warga mengangguk bingung. "Kucing itu," lanjut Abu Nawas, "tidak peduli dengan perdebatan kita. Tapi dia tahu satu hal, kapan harus diam, kapan harus bergerak." Umar mengernyit. "Apa hubungannya dengan pertanyaan kami?" Abu Nawas terkekeh. "Tenang, aku tidak sedang bercerita tentang kucing. Aku sedang mengajak kalian belajar sabar." Beberapa warga tertawa kecil, meski rasa penasaran mereka makin memuncak. Abu Nawas lalu melanjutkan dengan nada santai. "Begini saja, sebelum kita mencari jawaban besar, mari kita lihat hal-hal kecil di sekitar kita." Ia mengambil sendok dari meja dan mengetukkannya ke cangkir. "Sendok ini," katanya, "kalau dipakai untuk mengaduk kopi, hasilnya nikmat. Tapi kalau dipakai untuk memotong kayu, tidak akan berguna." "Jelas," jawab Raffi cepat. "Nah," kata Abu Nawas, "banyak persoalan hidup yang kelihatannya mirip, tapi fungsinya berbeda." Warga mulai terdiam. Mereka merasa Abu Nawas sedang membawa diskusi ke arah yang lebih halus, meski tetap dibungkus kelucuan. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia justru melempar pertanyaan balik. "Kalian pernah tidak memakai baju pesta untuk ke sawah?" Beberapa warga langsung tertawa. "Ya tidaklah, Abu. Bisa rusak." Abu Nawas mengangguk puas. "Itulah sebabnya aku tidak ingin menjawab cepat. Karena kalau jawabannya salah tempat, maknanya bisa rusak." Warga mulai saling pandang. Mereka sadar, Abu Nawas sengaja mengulur waktu bukan untuk menghindar, tapi untuk membuat mereka berpikir dari sudut yang berbeda. Seorang warga yang sejak tadi diam akhirnya berkata, "Jadi, Abu, kau ingin kami merenung dulu?" Abu Nawas menunjuknya sambil tersenyum. "Ah, akhirnya ada yang menangkap maksudku." Ia lalu duduk kembali, kali ini dengan posisi lebih tegak. Perdebatan barusan itu seperti orang-orang yang berdiri di depan pintu. Semua ingin masuk, tapi belum ada yang melihat isi rumahnya. "Kapan pintunya dibuka?" tanya Zaid. Abu Nawas mengangkat bahu. "Nanti, kalau kalian siap melepas sandal." Tawa kembali pecah. Namun kali ini, tawa itu disertai pemahaman kecil bahwa Abu Nawas sedang menguji kesabaran mereka. Abu Nawas kemudian berkata lebih pelan, "Banyak orang ingin jawaban cepat karena ingin merasa benar. Padahal, yang lebih penting adalah memahami mengapa sesuatu itu benar." Kalimat itu membuat suasana sedikit berubah. Warung kopi tidak lagi riuh seperti sebelumnya. Beberapa warga mulai termenung, memikirkan kata-kata Abu Nawas. Namun agar suasana tidak terlalu serius, Abu Nawas kembali bercanda. "Lagi pula, kalau aku jawab sekarang,
Nanti warung ini sepi. Kalian pulang semua. Pemilik warung tertawa keras. Jangan cepat-cepat, Abu. Kopi saya belum laku semua. Abu Nawas tertawa bersama warga. Nah, lihat, bahkan warung pun ingin cerita ini berlanjut. Pada titik ini, warga mulai memahami pola Abu Nawas. Ia bukan menolak menjawab, tapi sedang menyusun panggung. Ia ingin semua orang berada dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, dan siap menerima sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan dugaan mereka. Hari semakin siang. Cahaya matahari masuk melalui celah atap warung. Percakapan mulai melambat, bukan karena kelelahan, tetapi karena pikiran mereka mulai bekerja. Dan tanpa disadari oleh para warga, waktu yang diulur Abu Nawas bukanlah waktu yang sia-sia, melainkan waktu untuk membersihkan prasangka, meredam emosi, dan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih jernih. Semua orang tahu, babak selanjutnya tidak lagi sekadar candaan. Abu Nawas perlahan akan membawa mereka menuju perumpamaan-perumpamaan yang lebih tajam, namun tetap dibalut tawa, menuju inti cerita yang belum juga terucap. Siang mulai merayap perlahan. Warung kopi yang sejak pagi ramai kini terasa lebih hangat, bukan hanya karena matahari, tapi karena suasana diskusi yang semakin hidup. Setelah Abu Nawas mengulur waktu dengan berbagai kiasan sederhana, warga mulai terbiasa dengan ritmenya. Mereka sadar, jawaban tidak akan datang dalam bentuk lurus, melainkan berkelok dan mungkin aneh. Abu Nawas berdiri lagi. Kali ini ia melangkah ke belakang warung, tempat pemilik warung biasa menyimpan barang-barang seadanya. Ia mengambil sebuah panci besar, sebuah peci lusuh, dan sepasang sandal yang entah milik siapa. Barang-barang itu dibawanya ke tengah, lalu diletakkan di atas meja dengan penuh gaya. Warga saling pandang. Abu, mau masak? Tanya seseorang. Abu Nawas menggeleng. Tidak, aku mau memperagakan sesuatu yang penting. Ia mengambil panci, lalu mencoba memakainya di kepala seperti topi. Panci itu jelas terlalu besar, menutupi wajahnya hampir sepenuhnya. Beberapa warga langsung tertawa terbahak-bahak. Abu, kau terlihat seperti kura-kura terbalik. Kalau hujan, kepalamu aman. Abu Nawas membuka panci itu perlahan, lalu berkata dengan nada serius yang dibuat-buat. Panci ini sangat berguna. Bisa memasak, bisa menanak, bisa mengenyangkan perut. Tapi kalau dipakai di kepala, apa hasilnya? Kelihatan konyol, jawab warga serempak. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengambil peci, dan dengan sengaja memakainya di kaki. Kalau peci dipakai begini, apakah masih berfungsi sebagaimana mestinya? Tidak. Itu namanya salah tempat. Abu Nawas tersenyum puas. Bagus, kalian semua sepakat. Ia kemudian mengangkat sandal, menaruhnya di atas meja dengan rapi. Sandal ini juga berguna. Tapi kalau aku letakkan di atas meja makan, bagaimana? Pemilik warung langsung protes sambil tertawa. Jangan, Abu, itu tidak pantas. Abu Nawas mengangkat kedua tangannya. Nah, kalian tahu mana yang pantas dan mana yang tidak. Warga mulai menyadari, Abu Nawas tidak sedang sekadar melucu. Ia sedang menyusun perumpamaan yang makin aneh, tapi justru makin mengena. Ia menatap satu persatu wajah warga. Semua benda ini baik dan bermanfaat. Tidak ada yang salah dengan panci, peci, atau sandal. Yang jadi masalah bukan bendanya, tapi di mana dan untuk apa ia digunakan. Suasana warung mendadak lebih hening. Tawa masih tersisa, tapi kini bercampur dengan rasa berpikir. Seorang warga berkata, jadi maksudmu, Abu, sesuatu bisa jadi tidak tepat kalau salah tempat. Abu Nawas menunjuknya. Persis, kau menangkapnya lebih cepat dari yang lain. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia kembali menambahkan perumpamaan yang lebih absurd. Ia menunjuk ke arah ayam yang lewat di depan warung. Bayangkan ayam itu, katanya, kalau disuruh berenang seperti ikan. Warga tertawa. Bisa tenggelam. Kalau ikan disuruh naik pohon, lanjut Abu Nawas. Tidak mungkin. Kasihan ikannya. Abu Nawas mengangguk. Padahal ayam dan ikan sama-sama makhluk hidup. Tapi masing-masing punya tempat dan caranya sendiri. Kali ini, tidak semua warga tertawa. Sebagian mulai mengangguk pelan, mulai menyusun potongan-potongan logika yang disampaikan Abu Nawas sejak tadi. Abu Nawas melanjutkan dengan nada santai. Masalah sering muncul bukan karena kita berniat buruk,
tapi karena kita mencampur adukan sesuatu tanpa memahami batasnya. Ia lalu duduk kembali, menyandarkan punggungnya. Kalau semua hal dicampur tanpa aturan, hidup akan seperti pasar malam yang listriknya mati, ramai, tapi kacau. Beberapa warga tertawa, tapi mereka paham maksudnya. Seorang pemuda bertanya, "Abu, kenapa kau selalu memakai perumpamaan aneh?" Abu Nawas tersenyum lebar, karena perumpamaan aneh lebih mudah diingat daripada ceramah panjang. Pemilik warung mengangguk setuju. Benar, kalau ceramah, orang ngantuk. Kalau begini, orang ketawa. Abu Nawas tertawa. Itulah tujuanku. Tertawa dulu, berpikir belakangan. Ia lalu menatap warga dengan lebih serius, meski senyum masih tergantung di wajahnya. Perumpamaan-perumpamaan ini bukan jawaban. Ini hanya kaca. Kalian melihat bayangan kalian sendiri di dalamnya. Warga mulai terdiam. Mereka menyadari, Abu Nawas sedang membawa mereka semakin dekat ke inti persoalan, meski belum mengucapkannya secara langsung. Panci, peci, dan sandal kini tergeletak diam di atas meja. Tidak lagi terlihat lucu, justru terasa simbolis. Barang-barang itu seolah menjadi saksi bahwa sesuatu yang baik bisa tampak keliru jika ditempatkan tidak semestinya. Dan pada saat itu, warga mulai paham satu hal penting. Jawaban yang mereka cari tidak akan datang sebagai larangan atau izin yang kaku, melainkan sebagai pemahaman tentang batas, peran, dan sikap. Abu Nawas menyesap kopinya terakhir kali, lalu berkata ringan, "Tenang saja, cerita ini belum selesai. Masih ada perumpamaan yang lebih aneh dari ini." Warga tersenyum, sebagian tertawa, sebagian berpikir. Mereka tahu, bab berikutnya akan membawa mereka lebih dekat ke penjelasan yang sesungguhnya, meski tetap dibalut kelucuan khas Abu Nawas. Setelah berbagai perumpamaan aneh dan tawa yang silih berganti, suasana warung kopi perlahan berubah. Bukan lagi riuh penuh canda, melainkan riuh karena kegelisahan. Warga mulai gelisah. Beberapa masih tersenyum, tapi senyum itu kini terasa tipis, seperti menunggu hujan yang tak kunjung turun. Jam matahari sudah bergerak jauh. Bayangan tiang warung memanjang di tanah. Beberapa warga menggeser posisi duduk, ada yang melipat tangan, ada pula yang menghela napas panjang. "Abu," suara Hasan terdengar lebih berat dari sebelumnya. "Sejak pagi kita mendengar perumpamaan, cerita, dan contoh. Jujur saja, kami mulai lelah menebak-nebak." Umar ikut menimpali, kali ini tanpa senyum. "Benar, kami tidak datang ke sini hanya untuk tertawa. Kami ingin kejelasan." Beberapa warga mengangguk setuju. Tidak ada nada marah, tapi jelas terlihat bahwa kesabaran mereka mulai menipis. Bahkan pemilik warung yang sejak tadi menikmati suasana kini ikut diam, memperhatikan dengan serius. Abu Nawas memperhatikan wajah-wajah itu satu persatu. Ia tidak langsung bercanda seperti biasanya. Ia duduk lebih tegak, meletakkan cangkir kopinya, lalu mengusap janggutnya perlahan. "Aku mengerti," katanya tenang. "Kesabaran itu seperti tali. Kalau ditarik terlalu lama, bisa terasa sakit di tangan." Namun justru ketenangan Abu Nawas itulah yang membuat beberapa warga semakin ingin jawaban segera. Rafi berdiri dari tempat duduknya. "Abu, kami menghargai caramu bercerita. Tapi kalau terlalu lama, orang bisa salah paham. Di luar sana, orang ingin jawaban cepat." Kalimat itu membuat suasana makin tegang. Beberapa warga saling pandang, seolah bertanya, apakah ini saatnya Abu Nawas berhenti berkelakar. Abu Nawas tersenyum kecil, tapi kali ini senyumnya tidak lebar. "Jawaban cepat," katanya pelan. "Seringkali memuaskan telinga, tapi belum tentu menenangkan hati." Zaid menghela napas. "Tapi tanpa jawaban, hati kami juga tidak tenang, Abu." Warung kopi kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi tawa. Hanya suara angin pelan dan langkah orang lewat di kejauhan. Abu Nawas bangkit berdiri. Ia tidak membawa panci, peci, atau sandal seperti sebelumnya. Ia berdiri dengan tangan kosong, menghadap warga. "Kalian tahu," katanya, "kehilangan kesabaran itu manusiawi. Bahkan menunggu air mendidih saja bisa membuat orang gelisah." Beberapa warga tersenyum tipis, tapi ketegangan masih terasa. Abu Nawas melanjutkan, "Namun, ada perbedaan antara menunggu tanpa tujuan dan menunggu dengan persiapan." Umar mengernyit. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menatapnya langsung. "Kalau aku memberi jawaban sekarang, sebagian dari kalian akan mengangguk,
sebagian lagi akan membantah. Perdebatan tidak selesai. Tapi kalau kalian merasa lelah menunggu, berarti kalian sudah berada di titik siap mendengar. Kata-kata itu membuat beberapa warga terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa rasa tidak sabar itu bukan sekadar emosi, melainkan bagian dari proses. Namun tetap saja, tidak semua warga puas. Seorang pria berkata dengan nada datar, "Abu, jangan sampai cara ini membuat orang salah mengambil sikap." Abu Nawas mengangguk perlahan. "Itulah sebabnya aku menahan diri. Karena kesalahan paling sering terjadi saat orang mendengar setengah, lalu pulang membawa kesimpulan sendiri." Ia lalu tersenyum lagi. "Kali ini lebih hangat. Percayalah, aku tidak sedang mempermainkan kalian. Aku hanya ingin kalian tidak terburu-buru seperti orang yang menyeberang sungai tanpa melihat arus." Pemilik warung akhirnya ikut berbicara. "Abu, bahkan air panas pun butuh waktu. Tapi orang menunggu karena tahu hasilnya." Abu Nawas menoleh dan tersenyum. "Kau benar. Dan aku berjanji, air ini akan mendidih." Warga tertawa kecil. Ketegangan sedikit mencair, meski rasa ingin tahu masih menggelayut. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lebih dalam. Ketika kesabaran mulai habis, disitulah orang paling rentan salah paham. "Aku tidak ingin jawaban ini lahir dari emosi." Ia menatap semua orang. "Kalau kalian masih mau duduk, berarti kalian siap mendengar dengan kepala dingin." Satu persatu warga kembali duduk. Tidak ada yang pergi. Tidak ada yang menyela. Mereka memilih bertahan, meski rasa tidak sabar belum sepenuhnya hilang. Dan di saat itulah, Abu Nawas tahu, warga telah melewati batas tawa, melewati batas debat, dan kini berada di ambang pemahaman. Babak berikutnya tidak akan lagi sekadar permainan kata. Kesabaran yang hampir habis justru menjadi pintu menuju perenungan yang lebih dalam, menuju arah cerita yang perlahan akan mengerucut, tanpa kehilangan kelucuan khas Abu Nawas. Setelah warga kembali duduk dengan wajah yang lebih serius, suasana warung kopi berubah menjadi seperti tali yang ditarik dari dua arah. Tidak putus, tapi tegang. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang bercanda lebih dulu. Bahkan sendok-sendok di atas meja seolah ikut menahan suara. Abu Nawas menyadari perubahan itu. Ia mengusap tangannya, lalu tersenyum tipis. "Wah," katanya ringan, "kalau suasana setegang ini, kopi pun bisa ikut pahit." Beberapa warga tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena lega. Ketegangan sedikit mengendur, meski tidak sepenuhnya hilang. Abu Nawas melangkah ke tengah. Kali ini suaranya tetap santai, tapi ritmenya lebih tertata. "Kalian sadar tidak?" katanya. "Sejak tadi kita berjalan bersama. Ada yang berlari, ada yang menyeret kaki, tapi tidak ada yang pulang." Umar mengangguk pelan. "Itu karena kami ingin tahu ujungnya." Abu Nawas menunjuk Umar sambil tersenyum. "Nah, itu masalahnya. Banyak orang ingin ujungnya, tapi tidak sabar dengan jalannya." Beberapa warga tersenyum kecut. Mereka merasa kalimat itu tepat sasaran. Namun Abu Nawas tidak ingin suasana kembali berat. Ia tiba-tiba menunjuk ke arah seorang warga yang terlihat paling tegang. "Kau kenapa diam saja?" Orang itu kaget. "Aku." "Iya," kata Abu Nawas. "Wajahmu seperti orang yang menunggu hujan, tapi lupa membawa payung." Warga tertawa lebih lepas kali ini. Orang yang ditunjuk ikut tertawa, ketegangannya mencair. Abu Nawas lalu berkata, "Ketegangan itu wajar. Bahkan tali biola harus tegang supaya bisa menghasilkan suara. Tapi kalau terlalu tegang, bisa putus." Ia memetik tali imajiner di udara, membuat suara aneh dengan mulutnya sendiri. Pling! Tawa kembali pecah. Ketegangan turun satu tingkat. Namun Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang sedikit lebih dalam. "Sekarang kita ada di titik ini. Kalian tidak lagi ingin berdebat, tapi ingin memastikan tidak salah langkah." Warga terdiam. Kalimat itu terasa tepat menggambarkan perasaan mereka. Rafi angkat bicara, kali ini dengan nada lebih tenang. "Abu, kami tidak ingin ribut. Kami hanya takut salah bersikap." Abu Nawas mengangguk. Takut salah itu tanda hati masih hidup. Ia lalu duduk di tepi meja, posisinya setengah santai, setengah serius. "Coba bayangkan," katanya, "kalian sedang membawa kendi berisi air penuh. Kalau terlalu hati-hati, jalannya lambat. Kalau terlalu santai, airnya tumpah. Yang dibutuhkan itu seimbang."
Hasan tersenyum. Jadi sekarang kita sedang belajar menjaga keseimbangan. Abu Nawas menunjuk Hasan. Lihat, tanpa sadar, kalian mulai menjawab sendiri. Warga mulai menyadari sesuatu. Abu Nawas tidak lagi sekadar mengulur waktu. Ia sedang mempertemukan dua hal yang sebelumnya saling bertabrakan, kegelisahan dan ketenangan. Namun tentu saja, Abu Nawas tidak bisa terlalu lama serius. Ia berdiri, lalu berkata dengan gaya bercanda, "Lagi pula, kalau aku terlalu serius, nanti kalian mengira aku berubah jadi hakim." Pemilik warung langsung menimpali, "Kalau jadi hakim, jangan di warung saya. Nanti kursinya rusak." Tawa kembali pecah. Ketegangan yang tersisa kini benar-benar tipis, seperti kabut pagi yang hampir menghilang. Abu Nawas memanfaatkan momen itu. "Perhatikan," katanya, "kalian tertawa lagi. Itu tanda pikiran mulai longgar." Ia lalu menatap warga satu persatu. Di saat seperti inilah, orang bisa mendengar tanpa merasa diserang. Suasana warung menjadi lebih hangat. Tidak ada lagi nada menekan. Tidak ada lagi wajah yang tegang berlebihan. Abu Nawas melanjutkan, "Kadang, kebenaran tidak bisa masuk lewat pintu depan. Ia masuk lewat samping," sambil bercanda. Seorang warga tersenyum. "Seperti kamu, Abu." Abu Nawas tertawa. "Aku memang pintu samping." Kini, warga tidak lagi mendesak. Mereka mulai menikmati prosesnya. Meski tahu jawabannya sudah semakin dekat. Abu Nawas lalu berkata dengan nada menggoda, "Kalian sudah sejauh ini. Sayang kalau berhenti sekarang." Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang pergi. Semua tetap di tempat. Dan pada saat itu, ketegangan yang tadi hampir memuncak justru berubah menjadi jembatan. Jembatan antara tawa dan pemahaman, antara rasa ingin tahu dan kesiapan menerima. Setelah tawa perlahan mereda dan ketegangan mencair, suasana warung kopi berubah menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara saling menyela. Tidak ada lagi desakan untuk segera mendapat jawaban. Warga kini duduk dengan sikap berbeda, lebih rileks, namun juga lebih fokus. Seolah-olah mereka sudah siap untuk mendengar sesuatu yang lebih dalam, tanpa harus dibungkus terlalu banyak lucuan. Abu Nawas menyadari perubahan itu. Ia tidak langsung bicara. Ia duduk diam sejenak, memandang ke arah jalan kecil di depan warung, tempat orang-orang lalu lalang menjalani urusan masing-masing. Ada yang membawa barang dagangan, ada yang berjalan santai, ada pula yang sekadar lewat tanpa tujuan jelas. "Kalian lihat mereka?" tanya Abu Nawas pelan, tanpa menunjuk siapapun. Beberapa warga menoleh ke arah yang dimaksud. "Iya, Abu. Masing-masing punya tujuan," lanjut Abu Nawas. "Ada yang tahu persis mau kemana, ada yang hanya mengikuti langkah." Ia kembali menatap warga. "Hidup kita juga begitu. Kadang kita berjalan karena yakin, kadang karena ikut suasana." Warga mulai terdiam lebih dalam. Tidak ada tawa, tapi juga tidak ada ketegangan. Yang ada hanyalah keheningan yang nyaman. Abu Nawas melanjutkan, "Sejak pagi, kita berbicara banyak hal. Kita tertawa, berdebat, hampir kehabisan sabar, lalu tertawa lagi. Semua itu bukan kebetulan." Hasan mengangguk pelan. Rasanya seperti sedang diajak berjalan pelan, bukan ditarik. Abu Nawas tersenyum. "Itulah maksudku. Ada hal-hal yang tidak cocok dibahas dengan suara keras." Ia lalu mengambil segelas air putih, bukan kopi. "Air ini," katanya, "kalau keruh, tidak bisa dijernihkan dengan diaduk keras-keras. Justru harus didiamkan." Warga memperhatikan dengan seksama. Beberapa terlihat mengangguk kecil, seperti menemukan gambaran yang pas. Abu Nawas meletakkan gelas itu kembali. "Begitu juga pikiran kita. Kalau sedang ramai, jangan dipaksa mengambil keputusan." Suasana makin hening. Bahkan pemilik warung ikut duduk, ikut mendengarkan. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lembut, "Aku tidak ingin kalian pulang dengan kepala penuh emosi. Aku ingin kalian pulang dengan hati yang tenang." Raffi yang sejak tadi banyak bicara kini hanya menunduk pelan. "Aku baru sadar," katanya perlahan, "tadi aku lebih banyak takut dinilai orang daripada berpikir jernih." Abu Nawas menatapnya dengan senyum hangat. Kesadaran seperti itu mahal harganya. Tidak semua orang mau mengakuinya. Ia lalu berdiri, melangkah pelan, tidak seperti sebelumnya yang penuh gaya. "Kita sering lupa," katanya,
bahwa sikap bukan hanya soal apa yang terlihat orang lain, tapi juga soal apa yang kita yakini di dalam. Umar menarik napas panjang. Jadi, Abu, kau ingin kami melihat ke dalam diri kami dulu? Abu Nawas mengangguk. Benar, karena keputusan yang baik lahir dari keyakinan, bukan tekanan. Ia kemudian mengangkat jari telunjuknya, bukan untuk menasihati, tapi seperti mengingatkan. Kalau hati masih riuh, keputusan akan goyah. Warga mulai memahami bahwa bab ini bukan lagi tentang debat atau argumen. Ini adalah ruang tenang sebelum pintu terakhir dibuka. Abu Nawas kembali duduk. Sekarang aku ingin kalian membayangkan satu hal, katanya. Kalian sedang berdiri di persimpangan jalan. Semua orang berteriak menyuruh ke arah berbeda. Apa yang akan kalian lakukan? Beberapa warga menjawab pelan. Berhenti sejenak. Berpikir. Mencari tanda. Abu Nawas tersenyum puas. Persis. Dan saat itulah kalian butuh pegangan. Ia menatap wajah-wajah di depannya. Tidak ada lagi yang terlihat gelisah. Yang ada justru rasa ingin memahami, bukan sekadar ingin tahu. Abu Nawas melanjutkan dengan nada sangat tenang. Pegangan itu bukan suara terbanyak, bukan pula kebiasaan orang lain. Pegangan itu adalah keyakinan yang sudah kita pahami dengan benar. Warga mengangguk perlahan. Tidak ada yang menyela. Abu Nawas kemudian berkata, aku tahu, setelah ini kalian akan menunggu satu hal, penjelasan yang jelas. Ia tersenyum kecil. Dan penjelasan itu tidak akan panjang. Tapi aku ingin kalian menerimanya dengan keadaan seperti sekarang. Tenang, terbuka, dan tidak terburu-buru. Pemilik warung berujar pelan. Sepertinya ini pertama kalinya warung saya jadi tempat orang merenung. Abu Nawas tertawa kecil. Tenang saja. Besok bisa kembali ribut soal harga gula. Tawa ringan terdengar, tapi cepat mereda. Warga kembali fokus. Di titik ini, semua orang tahu, cerita sudah hampir sampai pada ujungnya. Tidak ada lagi perumpamaan absurd. Tidak ada lagi adu argumen. Yang tersisa hanyalah ruang hening tempat pemahaman akan ditanamkan. Dan Abu Nawas, dengan caranya yang khas, telah berhasil membawa warga ke satu keadaan penting. Siap mendengar jawaban tanpa perlawanan, siap menerima tanpa prasangka. Bab berikutnya akan menjadi penutup. Bukan dengan suara keras, bukan dengan debat, melainkan dengan penjelasan yang sederhana, tenang, dan jelas. Sebagaimana yang sejak awal sebenarnya dibutuhkan. Suasana warung kopi sore itu terasa berbeda dari pagi hingga siang tadi. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada wajah tegang, dan tidak ada suara yang saling tumpang tindih. Yang tersisa hanyalah keheningan yang matang. Hening karena siap menerima, bukan karena bingung. Abu Nawas berdiri perlahan. Ia tidak lagi bersandar santai atau bergerak berlebihan. Kali ini sikapnya sederhana, seolah ingin mengatakan bahwa apa yang akan disampaikannya tidak membutuhkan banyak hiasan. Ia menatap warga satu persatu, lalu berkata dengan suara tenang, baiklah, kita sudah berjalan jauh. Sekarang saatnya aku menjawab. Tidak ada yang menyela, bahkan napas pun terasa ditahan. Abu Nawas melanjutkan, dalam ajaran Islam, setiap umat memiliki keyakinan, ibadah, dan perayaannya masing-masing. Karena itu, umat Islam tidak ikut merayakan hari besar agama lain, termasuk Natal. Tidak ada nada keras dalam ucapannya. Tidak ada penekanan berlebihan. Kalimat itu mengalir seperti air yang jernih. Beberapa warga mengangguk pelan. Tidak terlihat kaget. Seolah jawaban itu memang sudah mereka duga. Namun kini terdengar lebih jelas dan menenangkan. Abu Nawas menambahkan, hal ini bukan karena kebencian, bukan pula karena ingin menjauhkan diri dari sesama manusia, melainkan karena setiap keyakinan memiliki batas yang perlu dijaga. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan perumpamaan ringan. Seperti rumah, kita boleh bertamu, bersikap sopan, dan menghormati tuan rumah. Tapi kita tidak ikut mengatur isi rumah itu. Beberapa warga tersenyum tipis. Perumpamaan itu terasa sederhana, tapi tepat. Abu Nawas lalu berkata, dalam Islam, ada dalil dan penjelasan dari para ulama yang menegaskan bahwa ikut merayakan perayaan agama lain bukanlah bagian dari ajaran umat Islam. Karena perayaan itu berkaitan dengan keyakinan. Ia tidak menyebutkan dalil secara rinci. Ia tidak berpanjang-panjang. Ia tahu, warga tidak sedang meminta hafalan, melainkan pemahaman.
Namun Abu Nawas belum selesai. Tetapi, katanya lembut, tidak ikut merayakan bukan berarti tidak menghormati. Ia menatap Hasan dan Rafi bergantian. Kita tetap diajarkan untuk bersikap baik, menjaga hubungan, dan hidup rukun dengan siapapun. Umar mengangguk. Jadi batasnya jelas, ya Abu? Abu Nawas tersenyum. Jelas, asal kita mau memahaminya dengan kepala dingin. Ia lalu berkata dengan nada yang sedikit lebih hangat. Islam mengajarkan keseimbangan, teguh dalam keyakinan, tapi lembut dalam sikap. Kalimat itu membuat beberapa warga menarik napas lega. Tidak ada rasa dipaksa, tidak ada rasa dihakimi. Abu Nawas kemudian duduk kembali, bukan sebagai pusat perhatian, tapi sebagai bagian dari mereka. Sejak pagi, katanya, kita tertawa banyak. Itu bukan untuk meremehkan persoalan, tapi agar hati tidak keras saat menerima kebenaran. Pemilik warung tersenyum. Kalau langsung serius dari awal, mungkin setengah warga sudah pulang. Abu Nawas tertawa kecil, dan setengah lagi mungkin pulang sambil salah paham. Tawa ringan terdengar, namun cepat mereda kembali menjadi suasana tenang. Abu Nawas lalu berkata, ingatlah satu hal, keyakinan itu dijaga, bukan dipertontonkan. Sikap itu ditunjukkan, bukan diteriakan. Warga mengangguk pelan. Mereka merasa tidak hanya mendapat jawaban, tetapi juga cara bersikap. Abu Nawas menutup dengan kalimat sederhana. Kita tidak ikut merayakan karena menjaga keyakinan. Kita tetap menghormati karena menjaga kemanusiaan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Namun wajah-wajah yang ada di warung itu tampak lebih ringan daripada sebelumnya. Satu persatu warga bangkit. Ada yang menyalami Abu Nawas, ada yang hanya tersenyum dan mengangguk. Tidak ada perdebatan lanjutan. Tidak ada kebutuhan untuk membantah. Karena mereka sadar, jawaban yang disampaikan dengan tenang seringkali lebih kuat daripada jawaban yang disampaikan dengan suara keras. Abu Nawas menyesap sisa kopinya, lalu berkata sambil tersenyum, besok kita bisa kembali berdebat soal hal ringan. Hari ini, biarlah pikiran kita istirahat. Dan sore itu, warung kopi kembali menjadi warung kopi. Namun bagi para warga, hari itu meninggalkan satu hikmah sederhana. Memahami batas bukan berarti memutus hubungan, dan menjaga keyakinan tidak harus kehilangan rasa hormat. Begitulah Abu Nawas. Tidak memberi jawaban cepat, tidak memaksa orang setuju, namun membuat mereka pulang dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kisah Abu Nawas tadi bukan hanya menghibur, tapi juga memberi sudut pandang yang lebih tenang dan bijak dalam menyikapi perbedaan. Jika kamu merasa ceritanya bermanfaat atau membuatmu tersenyum, jangan lupa klik like sebagai dukungan agar konten seperti ini terus hadir. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, karena setiap pandangan layak untuk dihargai. Dan buat kamu yang belum bergabung, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik, lucu, dan penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap santai, tetap berpikir jernih, dan semoga harimu menyenangkan.